Misteri harta amanah Nusantara. Pengertian sesungguhnya aset amanah bagi semua manusia adalah tubuh fisik kita yang dititipkan Allah untuk dijaga dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya dalam setiap langkah kehidupan. Kemudian suami atau istri dan anak-anak kita yang kita jaga dan hormati, yang dititipkan kepada kita untuk dibesarkan, dididik dan dikasihi. Pekerjaan kita untuk kebutuhan hidup dan menghidupi keluarga, serta sebagai warga negara yang taat juga merupakan aset yang kita sedang pegang dan jalani dalam kehidupan saat ini. Kemudian aset amanah Nusantara atau harta amanah Nusantara yang sering disebut orang banyak sebagai harta amanah Soekarno. Berbicara mengenai harta amanah Nusantara, pastinya seorang yang diamanahkan wajib mempunyai hati yang bersih dan tidak punya penyakit hati, jauh dari keserakahan nafsu duniawi. Bukti bahwa seorang itu memegang harta amanah Nusantara adalah dengan bukti sistem perbankan yang diakui oleh mayoritas pemimpin negara di dunia, lembaga internasional dan segenap lapisan masyarakat, bahwa harta amanah Soekarno itu adalah atas nama Soekarno. Itu tidak benar. Harta amanah Soekarno itu terkait dengan harta amanah milik para leluhur kita, yaitu para raja-raja terdahulu, para nabi-nabi dan para rasul. Dimulai dari masa kepemimpinan Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis yang diberi amanah atas harta amanah Nusantara ini. Mengapa saya katakan Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis merupakan induk dari harta amanah Nusantara? Ratu Balqis dan Raja Sulaiman ini adalah asli orang Jawa. Harta bumi yang dititipkan Tuhan kepada makhluknya sebagai khalifah di muka bumi ini berawal dari sejarah kepemimpinan Nabi Sulaiman dan kekayaannya Ratu Balqis. Di dalam cerita ini ada ibroh atau manfaat bagi kita semua, bahwa harta amanah Soekarno atau harta amanah Nusantara ini berawal dari sejarah nenek moyang kita terdahulu. Apa yang menjadi bukti bahwa harta amanah Nusantara kita terkait dengan kekayaan Ratu Balqis dan Raja Sulaiman berawal dari menyatunya kekuasaan dan kekayaan, harta bumi dan harta gaib dari Ratu Balqis dengan kekuatan supranatural dan kepemimpinan Nabi Sulaiman alaihissalam. Mari kita uraikan sejarah kekayaan Ratu Balqis, kekuasaan dan kepemimpinan Nabi Sulaiman alaihissalam dalam menguasai dan mengelola harta amanah Nusantara ini. Salah satunya bukti situs merupakan rasa hormat dan cinta Nabi kepada Ratu Balqis adalah Candi Borobudur yang dibangun dalam satu malam atas perintah Nabi Sulaiman dalam rangka pemerintah Ratu Balqis untuk memindahkan istana Ratu Balqis. Jika dianalisa apakah hal tersebut mungkin terjadi, begitulah Tuhan memberikan kekuatan atas kepemimpinan, kekayaan dan kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Bagaimana logikanya manusia bisa membangun dalam satu malam? Secara nenek moyang Nusantara terkait harta amanah selengkapnya dapat didengarkan dalam video ini. Dulu di tahun 1945, owner utamanya adalah Soekarno. Akan tetapi ownership atau kepemilikannya tidak ada yang tahu. Kepemilikan di atas kertas aset amanah Nusantara yang tertera adalah Ratu Adil Imam Mahdi. Siapa Ratu Adil Imam Mahdi? Apakah orang suci atau nabi atau rasul yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala? Menjadi rahasia Allah yang menjadikan Soekarno ditunjuk sebagai pemegang aset amanah Nusantara. Kemudian siapa penerus yang juga dipercayakan Allah dan bukan dipilih oleh Soekarno? Sosok Ratu Adil Imam Mahdi itu sendiri adalah seorang laki-laki atau perempuan. Ada dua nama berbeda dalam satu kesatuan. Sejarah Jawa kuno, sejarah nabi-nabi dan sejarah kitab-kitab agama mengatakan akan muncul Imam Mahdi menjelang akhir zaman. Sosok anak kecil atau bocah berkelakuan seperti ulama, sekaligus negarawan tetapi sederhana dan tersembunyi, serta memiliki jasa yang besar bagi bangsa. Ratu Adil Imam Mahdi dipercayakan Allah untuk menjaga harta dunia sebagai generasi penerus dari para nabi. Warisan yang dititipkan dari para nabi dan rasul untuk bangsa Indonesia supaya sejahtera, adil dan makmur.
Itulah amanat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ratu Adil Imam Mahdi dilahirkan dari perkawinan Garuda Sakti dan Nangkuti Wali Sakti. Garuda Sakti adalah sosok ayah yang dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai orang yang dipilih Allah. Nangkuti Wali Sakti adalah ibu dari para wali atau ibu dari orang-orang yang soleh. Jadi, Ratu Adil Imam Mahdi adalah nama simbolis. Sejarah aset amanah Nusantara. Soekarno pernah menjaminkan aset Nusantara di Union Bank of Switzerland. Soekarno kemudian membuat letter of authorization kepada Mr. Sarina sebagai kuasa tunggal atas aset amanah Nusantara. Jumlah emas yang dijadikan jaminan atau deposit control statement of deposit adalah 74 juta metric ton. Jadi, deposit tersebut dijadikan rekening induk dan dipakai sebagai yang pertama, kolateral banyak negara di dunia sebagai jaminan untuk pencetak uang. Yang kedua, pinjaman negara-negara yang mengalami perang dunia II seperti Amerika, Jepang, Rusia, dan lain-lain. Yang ketiga, pinjaman kepada perusahaan-perusahaan dan saham dunia. Dari pemakaian kolateral tersebut, hasilnya masuk dalam sistem perbankan pada rekening custodian atau rekening penampung berupa cash yang tersebar di beberapa negara peminjam. Kolateral yang dipakai oleh negara-negara Inggris, Amerika, Jepang, Cina, dan lainnya diwajibkan membayar 2,5% sebagai biaya sewa di luar peminjaman pokok pada 1957 sampai 1965. Kolateral emas 74 juta metrik ton dipecah menjadi surat-surat instrumen atau obligasi atas nama Suwarno, Soekarno, Sarina, dan lain-lain. Ada 3.690 holder atau pemegang amanah di seluruh dunia, di mana surat-surat tersebut sudah dipakai untuk pembangunan di banyak negara dunia. Pembangunan di Indonesia seperti Gelora Bung Karno, gedung MPR atau DPR, dan lain-lain. Sekarang surat-surat obligasi tersebut sudah expired. Monetary one atau M1 atau principal owner adalah sebutan seorang yang memiliki otoritas tunggal rekening custodian account. Ratu Adil Imam Mahdi. World Bank mengeluarkan laporan ke Ratu Adil yang berisi 997 rekening custodian atas nama Ratu Adil Imam Mahdi, termasuk 10 rekening induk yang tidak boleh dicairkan. Nilai total rekening ada lebih dari 80 digit in US dollar. Hanya pemilik aset dunia terbesar yang bisa memegang laporan detail. Dari World Bank. Kenapa World Bank banyak membelikan subscriber kapital dari beberapa negara besar dan tidak pernah disebut siapa pemilik kolateralnya? Silahkan analisa sendiri.